Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya terhormat dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Mas'ud beserta teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan UTS mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yaitu terkait penjelasan 5 kaidah beserta contohnya, dan jika ada berikan dalilnya. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bima qasidiha. Setiap sesuatu bergantung pada niatnya. Dalil kaidah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat dan seseorang akan mendapatkan sesuai niatnya. Maksud kaidah ini adalah setiap perbuatan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun antara sesama makhluk, ditentukan oleh niat dan tujuan dilakukannya. Contoh penerapan kaidah pertama ini ialah seperti dalam mengerjakan perkara yang mubah seperti makan, minum, apabila disertai dengan niat agar dapat beribadah, sholat, belajar, maka perkara ini bernilai ibadah walaupun itu mubah. Karena dengan niat agar dapat menjalankan ibadah, maka bernilai ibadah. Begitu juga contoh lainnya seperti duduk saja di masjid ya. Jika diniatkan i'tikaf, maka bernilai ibadah. Selanjutnya kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dalil kaidah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syak ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatruhi syak wal yabni ala ma stayqana." Apabila salah seorang di antara kamu ragu-ragu dalam sholatnya, ia tidak ingat apakah sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka singkirkanlah keraguan-raguannya dan sadarilah sesuai yang diyakini. Maksud kaidah kedua ini adalah bahwa sesuatu yang telah diyakinkan tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali yang meragukan itu naik menjadi yakin. Contoh penerapan kaidah yang kedua ini ialah seorang yang telah berwudu kemudian datang keraguan apakah ia sudah batal atau belum, maka dalam hal ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu sudah berwudu. Maka ia harus membuang keraguannya dan yakin bahwa ia sudah berwudu atau belum batal wudunya. Selanjutnya kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Dalil kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullah bismillahirrahmanirrahim, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untukmu dan tidak menginginkan kesulitan. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan di ayat yang lain yaitu bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Para ulama menerangkan bahwa dari kaidah di atas keluar segala bentuk rukhsah atau keringanan. Di antaranya ketika safar, seseorang boleh mengqashar, mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2. Dan boleh juga berbuka puasa. Ketika sakit boleh sholat sambil duduk atau berbaring ketika tidak sanggup berdiri. Boleh tayamum ketika berbahaya menggunakan air, dan juga boleh berbuka puasa.
Dan selanjutnya kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Dalil kaidah ini adalah hadis Nabi SAW, la darara wa la dirara, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Berdasarkan definisi di atas, maka kita sebagai manusia tidak boleh membawa kemudaratan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Contoh penerapan kaidah ini ialah tidak korupsi, tidak menimbun barang, tidak buang sampah, tidak buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Karena itu semua dapat menimbulkan kemudaratan baik diri sendiri maupun orang lain. Maka yang dapat menimbulkan kemudaratan itu harus dihilangkan. Lalu kemudian kaidah yang kelima yaitu al-'adatu muhakkamatun. Adat kelima yaitu al-'adatu muhakkamatun, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Dalil kaidah ini adalah pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, maka hal itu baik pula di sisi Allah. Maka kaidah ini adalah bahwa adat dapat menjadi rujukan hukum dalam beberapa keadaan. Maksud adat menurut para ahli fikih yaitu adalah ibaratun amma yastaqirru fil nufusi minal umuril mutakarraratil ma'qulah inda taba'i salimah. Istilah untuk sesuatu yang berulang kali yang telah menetap dalam jiwa karena sejalan dengan akal menurut tabiat masih sehat. Berdasarkan definisi di atas, adat merupakan perkara yang berulang-ulang dikerjakan oleh manusia sehingga melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan tabiat yang masih sehat. Dan adat menjadi hujjah adalah ketika bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu tidak termasuk adat sama sekali hal-hal yang membawa kepada kerusakan, kemaksiatan, dan tidak ada faedahnya sama sekali, seperti muamalah secara riba, berjudi, dan lain sebagainya. Meskipun perbuatan-perbuatan itu menjadi kebiasaan dan menjadi bahkan mungkin sudah tidak dirasakan lagi keburukannya. Contohnya penerapan kaidah di atas seperti akad jual beli, ukuran nafkah kepada istri, bentuk ihsan kepada kedua orang tua, serta bentuk silaturahim. Mungkin hanya ini yang dapat saya jawab dari jawaban mata kuliah UTS, mata kuliah Qaidul Fiqhiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.